Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex Agusti, NPM 199,9, Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Investasi Swasta Jumlah UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bandung periode 2008 sampai 2022 dengan pembimbing Dr. Dewi Rahmi, SEME. Pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara atau wilayah. Pada pembangunan ekonomi terdapat 3 indikator makro yang dijadikan sebagai ukuran kemajuan pembangunan. Tetapi pertumbuhan ekonomi di masa pandemi akhirnya anjlok hingga minus sebesar 2,28% di tahun 2020. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai GDP atau kenaikan gross domestic product, tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan ekonomi terjadi atau tidak. Pendapatan asli daerah sangat penting dalam membangun perekonomian suatu daerah. Melalui peningkatan pendapatan asli daerah berarti mampu juga meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Tidak juga bahwa adanya penurunan pendapatan asli daerah PAD yang terjadi dimulai tahun 2017 yang menandakan bahwa semakin kurangnya pengaruh dalam mengelola potensi daerahnya. Pemerintah Kota Bandung perlu memaksimalkan potensi daerahnya agar penerimaan dari pendapatan asli daerah semakin meningkat, sehingga nantinya akan digunakan pemerintah daerah untuk membiayai pelajar pemerintahannya dalam melaksanakan urusannya tanpa adanya bantuan dari pusat. Investasi yang kondusif menjadi syarat mutlak bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dengan 2,28%, tetapi investasi mengalami peningkatan dari 0,31 menjadi 10,62. Dan pada tahun 2020, ketika perkembangan ekonomi naik, investasi mengalami penurunan. Kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut rendah. Investasi swasta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, UMKM juga memberikan andil yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. UMKM di Kota Bandung mengalami tren investasi dari tahun 2008 hingga 2022. Walaupun pada tahun 2020 pertumbuhan di Kota Bandung mengalami penurunan karena adanya COVID-19. Pertumbuhan UMKM secara nyata dapat dirasakan baik dalam kondisi ekonomi yang kondusif maupun kondisi krisis. Banyak perusahaan besar yang mengalami stagnasi bahkan kebangkitan di masa COVID-19. Namun UMKM lebih tahan terhadap krisis tersebut. Adapun rumusan masalah dari penjelasan saya terdapat, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung periode 2008 sampai 2022. Yang kedua, bagaimana pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung tahun 2008 sampai 2022. Yang ketiga, bagaimana pengaruh jumlah UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung periode 2008 sampai 2022. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, investasi swasta, dan jumlah UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung periode 2008 sampai 2022. Adapun jenis penelitian yang saya pakai yaitu jenis kuantitatif, metode penilaian deskriptif, dan verifikatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi perpustakaan dan dokumentasi. Jenis data yang saya pakai yaitu data sekunder berupa laporan APBD Kota Bandung, laporan penerima investasi swasta, jumlah UMKM, dan laporan pertumbuhan ekonomi PDRB Kota Bandung periode 2008 sampai 2022. Metode analisis data yang saya pakai yaitu analisis multivariat, yaitu analisis regresi linear ganda dengan menggunakan software Effective School. Statistik yang tinggi saya pakai kondisi variabel pendapatan asli daerah, investasi swasta, jumlah UMKM, dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung periode 2008 sampai 2022. Operasionalisasi variabel sebagai variabel independen bebas, pendapatan asli daerahnya X1, investasi X2, dan jumlah UMKM X3. Variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu hasil penelitian uji tren. Yang pertama, variabel pendapatan asli daerah menghasilkan koefisien regresi sebesar 1,043391, diperoleh juga statistik sebesar 1,033716 dengan rok sebesar 0,0006 lebih kecil dari taraf signifikasi yang diharapkan 0,00 lebih kecil tidak 0,05. Maka yang berbunyi pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu diterima, menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, variabel investasi swasta menghasilkan koefisien regresi sebesar 2,094106 dan diperoleh juga sebesar 2,046333 dengan rok sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikasi yang diharapkan 0,00 lebih dari 0,05. Maka yang berbunyi investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu diterima. Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, variabel jumlah UMKM menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,108289 diperoleh juga statistik sebesar 2,3306 dengan rok sebesar 0,0001 lebih kecil dari taraf signifikasi dan diharapkan 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka yang berbunyi jumlah UMKM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi diterima. Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara jumlah UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian UJF, nilai statistik adalah 0,000 dan akan meninggal 5, maka ditolak. 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan hipotesis pertama diterima. Yang artinya pendapatan asli daerah, investasi swasta, jumlah UMKM secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian analisis koefisien determinasi itu berdasarkan tabel koefisien determinasi yang digunakan, diketahui bahwa koefisien determinasinya adalah sebesar 0,814 atau 81,4%. Artinya variabel pendapatan asli daerah, investasi swasta, dan jumlah UMKM mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 81,4% dan sisanya sebesar 18,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.
Kesimpulan dari penelitian saya yaitu pendapatan asli dari Kota Bandung setiap tahunnya mengalami fluktuatif, dan pada tahun 2020 jumlah PAD Kota Bandung menurun karena adanya pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil penelitian, PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dari 2018 sampai 2022. Yang kedua, investasi swasta di Kota Bandung mengalami fluktuatif setiap tahunnya walaupun laju pertumbuhan ekonomi melemah pada tahun 2020 karena pandemi. Namun penanaman modal justru meramaikan di tahun tersebut. Hasil penelitian tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2008 sampai 2022. Maupun yang ketiga, UMKM mengalami tren yang positif dari tahun 2008 hingga tahun 2022. Walaupun pada tahun 2020 pertumbuhan di Kota Bandung mengalami penurunan karena berdasarkan hasil penelitian jumlah UMKM berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung dari 2008 sampai 2022. Yang terakhir, pendapatan asli daerah, investasi swasta dan jumlah UMKM semuanya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis 19 Dana menunjukkan nilai koefisien determinasi diketahui bahwa koefisien determinasinya adalah sebesar 0,815 atau 81,4%, yang variabelnya artinya pendapatan asli daerah, investasi swasta dan jumlah UMKM mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 81,4%, dan sisanya sebesar 18,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikuti pada penelitian ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan.